Berita viral lantainews.com dan resolusitv.com terkait adanya seorang bernama Triyono MHDSH yang mengaku sebagai pengacara dan berkantor di Metro dan melakukan dugaan pemerasan terhadap Aji, warga desa Mekar Mukti, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, mengundang reaksi keras puluhan pengacara yang tergabung di berbagai aliansi dan menyebut dirinya Aliansi Advokat Lintas Timur dan melaporkan Triyono MHDSH ke unit Tipiter Polres Lampung Timur. Awalnya bermula saat media memberitakan pemerasan yang dialami Aji Fajar Fadilah yang mengaku mengalami pemerasan oleh kuasa hukum Sujoko senilai 40 juta rupiah di rumah Kepala Desa Karya Mukti, Marsono. Bahkan sebelum Aji sempat dibawa ke Polsek Sekampung oleh Triyono, perangkat desa, dan 2 oknum anggota Polsek Sekampung, dan ditanya-tanya oleh anggota Polsek di ruang SPKT Polsek Sekampung beberapa waktu yang lalu sekitar pukul 3 dini hari, sebelum akhirnya diantar pulang kembali. Belakangan terkuak, Triyono MHDSH ternyata bukan seorang advokat seperti yang diakuinya selama ini. Dan yang mencengangkan, ternyata banyak warga yang berhasil dikelabuinya dengan menggunakan setidaknya 2 kantor hukum dengan menggunakan kop dan stempel kantor hukum yang dibuatnya tersebut. Jumlah korbannya pun fantastis, mencapai puluhan orang. Modusnya untuk membayar jasa pendampingan hukum terhadap warga yang mempunyai masalah hukum. Diduga jumlah korbannya akan terus bertambah mengingat banyak pihak yang sudah menelpon dan mengaku menjadi korban ulah oknum pengacara gadungan ini. Seperti pengakuan Supardi, warga Batanghari dengan lugas dirinya membeberkan dirinya dan temannya sekitar 40 orang tertipu puluhan juta membayar jasa kuasa hukum ke Triyono untuk mengurus sengketa tanah yang dibeli dirinya dan rekannya di Palembang. Namun tidak ada penyelesaian apapun terkait tanah tersebut, jelas Supardi. Sambil menunjukkan bukti kwitansi yang ditandatangani Triyono dan menggunakan kop dan stempel kantor hukum Tri Wahyudi SH. Tri Wahyudi SH, advokat yang berkantor hukum di Metro, yang kop dan stempelnya dipalsukan Triyono dalam klarifikasi ke media Selasa, 26 Oktober 2021. Di depan ruang Reskrim Polres Lampung Timur menjelaskan, Triyono pernah menjadi penyuplai perkara yang masuk ke kantornya. Namun sejak lama berhenti. Menurutnya Triyono bukanlah seorang advokat dan gelar SH-nya pun diragukan. Maka karena merasa dirugikan, Tri Wahyudi SH melaporkan perbuatan Triyono ke unit Tipiter Polres Lampung Timur. Atas perbuatan Triyono tersebut, para advokat menyebut dirinya Aliansi Advokat Lintas Timur melalui perwakilannya Indra Sapri SH, H. Kamala SH, Pauji SH, dan Andri Afrizal SH kepada wartawan di depan ruang Reskrim Polres Lampung Timur Selasa 26 Oktober 2021 menyampaikan pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Lampung Timur terkait adanya oknum yang mengaku sebagai pengacara, di mana hal ini didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan oleh H. Kamari SH selaku advokat terkait adanya masyarakat yang selain disebut di berita viral tersebut ada sekitar 40 orang dirugikan ulah advokat gadungan tersebut. Dan lebih jelasnya Rabu, para korban dengan didampingi dirinya secara langsung diperiksa di Polres Lampung Timur. M. Indra, Lantai News TV melaporkan. Klarifikasi menurut awal. Kalau kita sudah dalam klarifikasi ini lah ya. Ya, iya. Itu diminta dari 100 hanya dengan Memang banyak Beda TKP. Beda TKP, beda korban. Agak duluan ini, makanya. Jadi si itu kok nggak peka gitu dengan partnernya gitu ya, dari apa bahasa hukumnya, intelektual Soalnya berat itu bahasa. Jadi waktu
Tri pengacara, Tri Wahyudi dengan Tri ini mau berantem segocongan. Yang bisa kliennya Wahyudi karena apa? Si Tri bodong ini tak duit ini nggak seizin Tri itu mau dituduhan. Pakai masker, makan rokok, Indra. Bapak selaku advokat di kantor hukum mana, Pak? Kantor hukum Triwayu. Posisi kantor di mana, Pak? Di 21. 21. Terkait masalah Pak Triyono ya, itu setahu sampean, itu beliau memang advokat atau bukan, Pak? Kalau setahu saya bukan. Bukan. Paralega atau bagaimana? Bukan Bukan juga. Terus posisi dia itu sebagai apa di kantor? Kalau setahu saya dia itu suka ngasih perkara ke Oh, orang lapangan lah ya. Oh, jadi dia cari-cari perkara di lapangan, diserahkan ke advokat. Untuk legalitas dia sebagai sarjana hukum, Pak, Wah, itu saya nggak paham. belum pernah dia menunjukkan ijazah atau apa itu belum pernah. Belum pernah ya. Nah, terkait masalah kwitansi, Pak. Kwitansi itu kan dikeluarkan dengan stempel dari kantor hukum sampean ya. Iya. Nah, itu ceritanya bagaimana itu, Pak? Nah, kalau itu perkara pernah ditawarkan ke kantor saya. Sempat jalan dengan dana 5 juta. 5 juta. Tapi tidak ada kwitansi. Tidak ada kwitansi ya. Kemudian setelah ke sana ketemu dengan pelaku, putus Pelaku di mana itu, Pak? di Palembang. Di Palembang. Tapi sudah pernah ke Palembang? Sudah. Sudah. Apa ceritanya waktu itu di sana? Jadi pelaku siap ganti rugi. Siap mengganti rugi atau sudah memberikan ganti rugi, Pak? Belum. Nah, Belum. kalau itu belum tahu saya. Belum tahu ya. Tapi pertama ketemu saya dia siap ganti rugi. Ternyata saya dapat informasi dari masyarakat Triyono itu sudah terima kurang lebih 15 juta. 15 juta. Konfirmasi ke Pak Supri, benar ada terima pakai cap kantor. Itu kemarin tadi kami ketemu Pak Supri. Pak Supri menjelaskan bahwa Bapak pernah datang bersama Ya. teman Bapak 3 orang. Siapa aja itu, Pak? Itu kawan saya Pol PP. Pol PP provinsi. Bukan kepala desa, Pak ya? Bukan. Oh, karena ada pengakuan dia kepala desa Trimurjo. Bukan. Kalau ya? itu saya nggak tahu ya. Johnny namanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Itu beda. Oh, ada fotonya nanti kita tunjukkan, Pak. Terus terkait ini, Pak, tanggapan sampean terhadap perilaku Pak Tri yang sudah menggunakan nama kantor hukum sampean itu? Kalau saya sebenarnya tidak terima. Tidak terima. Ya sudahlah. Jadi tidak ada niat untuk menuntut atau bagaimana? Kalau untuk ini kan dia udah tidak melakukan lagi. Ah, Jadi ya sudah saya maafkan. sudah dimaafkan. Jadi tidak ada niat untuk melaporkan atau bagaimana? Sekarang itu dia pakai Bakti Prasetyo. Bakti Prasetyo. Oh, dulu tergabung di sekarang Bakti. Lagi. Oh, dari Bakti ke sampean terus ke Bakti lagi. Sudah pernah ketemu, Pak, akhir-akhir ini dengan Pak Tri? Lama hilang dia. Sudah lama hilang, jadi sudah tidak Jadi komunikasi dulu sempat lagi. saya cariin di Serba Suku. Beda. Dan kwitansi saya kalau bikin kwitansi seperti ini. Bisa kita bandingkan nggak, Bang? Bisa. Stempel dia sama stempel Bisa. bisa ya? Kalau kantor saya bikin kwitansi seperti ini. Capnya 2. Nanti kita lihat. Ini yang Perubahannya beda. tanya Sudah cap aja di situ. Ini Tri. Oh ya, dia dong ikut kamu, Tri. Beda. Ini rata. Jauh ukurannya. Jauh ukurannya. Oh, beda. Tulisannya beda. Jenis tulisannya beda. Ini yang harus kita berantas itu. Saya ke Palembang. Nah, tahu saya temuin lah orang klien itu di mana? Sri Basuki. Ternyata jangan ditulis sekian, kwitansinya dikiatin. Dan itu capnya beda sama punya saya, Bang. Punya saya lebih gede. Kamu kemarin datang dengan kepala desa Trimurjo enggak? Enggak. Sama siapa? Joni, sama Joni enggak? Kenal kamu Joni? Enggak. Saya kemarin sidang. Bukan Bukan kemarin waktu pertemuan. Pernah nggak kamu datang ke Batanghari? Enggak. Sama kepala desa Trimurjo segala macam itu nggak ada. Joni nggak pernah. Enggak pernah. Jadi kamu nggak pernah ikut campur permasalahan ini? Enggak. Jadi
semenjak saya tahu dia nilai duit orang Sri Basuki itu, saya udah putus hubungan. Oh, ini Triyono ini memang sarjana hukum betul atau gimana? Kalau itu sempat diragukan tentang teman saya pernah ketemu teman dia. Dia tanyain dulu kan supir, kok bisa jadi sarjana hukum, kuliah di mana? Oh, dulunya supir nih Triyono nih. Iya, supir. Oh, supir. Jadi kamu meragukan juga ya masalah itunya itu ya? Iya, betul. Tapi kamu nggak pernah ngelihat ijazah dia atau gimana? Nggak pernah, karena dia tuh dulu ikut sama Bang Hukum Bekti. Iya, mas di rumahnya masih terpasang kantor hukum si Bekti, iya. Iya, jadi saya yang percaya aja awalnya bahwa itu memang dia udah sarjana hukum. Gitu. Iya. Tapi kamu belum pernah melihat ijazahnya dan sebagainya, belum pernah bukti bahwa dia sarjana hukum betul, belum pernah kamu temukan. Sudah, artinya ya kita kan mau telusuri nih. Saya juga kan belum begitu kenal dengan dia. Nah, jadi ini juga kwitansi pernah ada orang ke pengadilan 4 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu bawa kwitansi dia ngambil uang 12 juta kalau nggak salah, lupa saya. Nah, itu pakai cap itu. Nah, itu saya suruh laporkan ke Polsek Kampung waktu itu, apa dia ngelapor apa enggak si perempuan waktu itu. Oh ya, itu pernah sampai ke saya juga, Bang. Oh, itu. Ceritanya sama juga, dia ngomong ke saya, masih nanti ada perkara sama masuk. Nggak datang. Nggak tahu muncul kwitansi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini kami dari Aliansi Advokat Lintas Timur yang dari beberapa kesatuan, yaitu kami dari Fradi dan ini juga rekan dari PAI. Dari PAI yang pada sore hari ini kami datang ke Polres Lampung Timur ini sehubungan adanya viralnya berita tentang adanya oknum yang mengaku advokat, tapi kami belum tahu kejelasannya apakah ia betul advokat atau tidak. Ini kami mengklarifikasi ke Satreskrim Polres Lampung Timur untuk ditindaklanjuti dan juga didukung dengan beberapa bukti yang akan dihadirkan oleh Pak Haji Komari sebagai advokat, di mana masyarakat yang banyak juga dirugikan oleh oknum-oknum tersebut. Nah, silakan disambung Pak Komari. Terima kasih teman-teman dari media. Selain berita yang viral itu juga, ternyata kemarin pagi kita temukan sekitar kurang lebih 40 korban yang pada waktu itu dimintain operasional sama oknum tersebut guna menyelesaikan persoalannya di Palembang, dan terduga mengaku sebagai seorang advokat atau pengacara. Nah, untuk lebih kelengkapan daripada dugaan tersebut, insya Allah besok kami akan mendampingi secara langsung korban-korban yang akan melaporkan hal ini ke Polres Lampung Timur. Dari 4 keluarga itu dari daerah mana aja, Pak? Dari Desa Marga Mulia, Kecamatan Bumi Agung, Sukacari, Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari Nuban, Desa Sri Basuki, Kecamatan Batanghari, dan Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung. Terus harapan dari Bapak terkait perkara ini, Pak? Terkait perkara ini, kami dari Lintas Advokat ini, dari rekan kita Andre dan Fauzi yang hadir di sini, saksi dan Haji Komari ini mewakili beberapa rekan yang lain yang belum sempat hadir di sini. Kami mohon kepada pihak Polres Lampung Timur untuk segera menindaklanjuti permasalahan, dan mengusut tuntas oknum tersebut. Karena begini, akan banyak masyarakat yang nanti kemarin juga ada istilah kata Pak Lurah kan ngomong kalau nggak kesini saya nggak bisa tanggung dengan yang mampu-mampu ini gitu, Pak. Sayanya yang nggak ini, yang nggak mau datang ke sana itu. Iya, ditelepon dengan Pak Lurah seperti
Pokoknya malam ini kita pertanggungjawaban anak-anak ini, saya nggak tanggung jawab. Anak-anak siapa itu Pak? Maksudnya tuh, Pak Lurah? Ya, ini kan udah diproses di Pak Lurah sana. Oh, sudah diproses? Maksudnya malam itu mau diproses, saya nggak siap gitu. Diproses dikarenakan apa itu Pak masalahnya? Masalah coba diceritain aja nggak apa-apa. Langsung diproses, baru datang langsung proses. Kamu baru datang dari mana itu? Baru datang dari mana itu? Saya kan diambil tuh dari Tambak. Yang ambil siapa itu? Si Joko. Si Joko itu? Iya, mantan istri. Mantan suami. Iya, mantan suami. Mantan suami istri sampean. Sudah tuh sampean dijemput di sana? Terus kan sini. Dijemput secara paksa nggak? Ya, iya sih harus pulang. Orang berapa? Enggak dipaksa. Orang berapa itu yang jemput? Ada orang 4. Orang 4 siapa aja itu? Pak Tri, Joko, terus sama bayannya itu, yang kurang tahu namanya. Bayan mana itu? Bayan sini? Iya, 55. Sudah itu sampean dijemput di Tambak itu, di daerah mana Tambak itu? Di Berantasena. Berantasena, dijemput di sini? Ke sini maksudnya? Iya, bawa sini. Dia orang jemput kamu sendirian dari sana, Berantasena? Bertiga saya. Bertiga dari sana? Iya, sama istrinya ini. Oh, sama istri sampean juga? Sama kakak saya. Kakak sampean. Nah, sudah itu sampean dibawa ke sini tempat siapa? Pak Lurah. Oh, tempat Pak Lurah siapa itu? Pak Marsono. Marsono. Iya. Ini kepala desa sini siapa namanya Pak Lurah? Jono. Pak Jono. Diketahui sama Pak Jono nggak waktu sampean Dijemput itu. Enggak bawa. Di sini Pak Jono nggak tahu apa-apa di sini. Nggak tahu dia. Waktu sidang lanjutnya itu yang pagi dia hadir. Iya, hadir. Oh, dia hadir. Nah, di malam itu sampai dibawa tempat Pak Marsono, diapain? Diomongin apa? Nggak diomongin apa-apa sih, cuman dianya tuh mintanya tuh proses lanjut malam ini Proses harus selesai, maksudnya? harus selesai. Gitu. Harus selesai, kata Pak Lurah. Selesai dalam arti apa itu? Kayak kekeluargaan itu tadi. Kekeluargaan. Nah, akhirnya dengan secara proses itu kamu dibawa kemana lagi? Saya diinepin ke Polsek, lanjutin besok. Diinepin di Polsek? Iya. Ada anggota Polseknya nggak? Ada. Ada anggota Polsek yang ngangkat kamu dari sini? Ada. Siapa itu anggota Polseknya? Pak siapa? Pak Doni ya. Iya, Pak Doni. Pak Doni? Iya, sama Pak Wahyu. Pak Doni? Kalau itu kayaknya satunya sih Pak Doni sih kayaknya nggak lepas itu sih, nggak lepas rompi dia. Oh, nggak lepas rompi. Tinggal di mana, Pak? Di Sri Basuki 51A. Batanghari, Pak ya? Batanghari, Lampung Timur berarti. Betul. Nah, terkait Pak Triyono, Pak. Pak Triyono ini kami dengar sudah melakukan pungutan ya, uang yang nilainya di kwitansi tadi. Itu memakai nama kantor hukum apa, Pak? Ini, Pak. Oh. Kata dia orang ini. Itu apa itu, Pak? TW, Pak ya? TW. Triwahyudi berarti, Pak ya? Iya. Triwahyudi. Tujuan uang itu sendiri untuk apa, Pak? Untuk transportasi jasa ke pengurusan ke Palembang. Masalah apa itu? Tanah atau apa? Masalah tanah. Jadi cerita tanah itu gimana, Pak, sebenarnya? Cerita tanah itu, Pak, saya dulu beli. Nah, itu kalau nggak salah itu di kecamatan apa, Om? Pedamaran. Bukan Kumeringge. Terus? Nah, lepas itu sekian lama tahun kan nggak ada kabar berita. Nah, lepas itu, kita mencari solusi. Dan dilalah ketemu, saya dikasih tahu sama Pak Sukatno. Pak Yoso Sukatno Limanan. Lepas itu, nah terus katanya ada pengacara si Pak Triyono. Pengacara, Pak ya? Katanya, ya, kan gitu ya. Pengacara kan nggak, katanya itu pengacara. Nah, lepas itu kita pikir-pikir dulu, Pak. Nah, lepas itu kita mau musyawarah dengan kawan-kawan. Nah, lepas itu saya ketemu sama ini. Itu sudah ketemu Pak Triyono belum waktu itu? Waktu itu belum. Masih Nah, lepas info dari Pak Yoso Sukatno tadi. Nah, lepas itu kita mau musyawarah dengan kawan-kawan. Kalau seandainya oke, nanti Pak Triyono kita ber. Nah, lepas itu kita musyawarah dengan kawan-kawan, oke lah. Nah, itu pertemuan di tempat saya. Kawan-kawan kita kumpulkan di Sri Basuki tadi. Nah, di rumah, ya. Nah, itu musyawarah. Nah,
itu untuk mobilisasinya lah ya. Itu Pak Triyono hadir waktu musyawarah itu? Hadir. Dia mengatakan dia itu siapa Pak? Pengacara atau dia apa gitu? Nggak mengatakan waktu itu? Waktu itu ya dia itu bilangnya ya itu pengacara. Iya. Ya, dia mengenalkan diri sebagai pengacara dari kantor hukum Triwahyudi itu. Nah, lepas itu, nah kita musyawarah untuk dana. Supriyadi, Pak Supriyadi tahu nggak? Selain sampean, itu kan kami mendengar kabar di daerah 53 itu banyak juga orang-orang yang membeli tanah di daerah Palembang. Nah, mereka juga katanya ditangani oleh Pak Tri. Itu orangnya tahu nggak sampean? Yang sampean tahu aja. Ya Pak Purnomo itu. Pernah ketemu? Waktu itu kita mau ke Palembang itu sini sama Triyono sama itu dia itu ikut. Waktu itu ketemunya di situ. Kalau Pak Yoso Sukatno tadi, dia kan yang menyarankan sampean ke Pak Tri. Sampean kenal Pak Yoso itu di mana Pak? Kenal Pak Nganu itu lama Pak. Lama. Terus tanggung jawab dia setelah ini terjadi Pak? Kan gini Pak, saya bilang Pak sampean punya sampean nggak ada di sini, sampean ngurus dewi kan kalau gitu. Nah dia kita masukkan di sini, kita masuk. Sebabnya dia pernah itulah saya pun wira-wiri sama dia orang sama ini. Pak siapa sampean Pak? Adi Prayogo. Pak Adi Prayogo. Sampean juga kena juga masalah ini ya? Iya kena. Dia ikut di sini Pak. Kalau Pak Pur itu kabarnya banyak nggak Pak? Kurang jelas ya. Kurang jelas. Kalau Pak Yoso? Pak Yoso sama anak-anaknya. Pak Yoso sama anaknya. Terus yang kenalin sampean ke orang Palembang itu siapa Pak? Yang nunjukin lahan itu? Dari sini siapa? Yang nunjukin lahan. Banyak Pak. Enggak, yang nawarkan dulu pertama kali. Itu. Dia datang ke sini orang Palembangnya. Nah, datang ke tempat ini. Nah, terus ke tempat saya, tempat itu. Nawar-nawarin. Itu koordinat ya orangnya itu orang 3 Pak. Yang 2 udah meninggal. Namanya Muhroji udah meninggal. Ginanto udah meninggal. Tinggal Pak Warnonya aja. Pak Warno di Seberuk, di Jatimulya Pak ya? SP5C. Di dekat Balian Makmur. Di Balian Makmur ya. Berarti Lurah Karno dia orang Pak ya? Sekarang sementara ini lurahnya itu kalau nggak salah orang Bali Pak. Enggak, Lurah Karno itu terlibat nggak Pak? Yang di Ciberuk itu? Kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak, saya kurang tahu. Itu koperasi atau bagaimana waktu itu rencananya Pak? Saya kurang jelas Pak. Kurang jelas ya? Tidak ada koperasi yang mengurusi lahan-lahan itu nggak ada? Itu apa namanya itu? Plasma. Koperasi itu ya? Seingat saya koperasi